Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo guys, perkenalkan saya Yehuda Panglima Berdaya Tamba dari kampus Temik Time. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi pada komputer. Jadi nanti ada pengertian, fungsi, jenis, dan contoh kasus sederhananya. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Dalam tanda kutip, sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh kegiatan pada komputer. Jadi, sistem operasi itu ia berperan sebagai penghubung antara pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya. Dengan adanya sistem operasi, kita bisa menjalankan berbagai program seperti mengetik, bermain game, atau menjelajah internet. Nah, contoh nyatanya, tanpa sistem operasi, komputer hanya menampilkan layar kosong dan tidak bisa digunakan. Yang kedua, mengapa PC wajib memiliki sistem operasi? Dalam tanda kutip, PC wajib memiliki sistem operasi karena sistem operasilah yang membuat komputer bisa digunakan. Jadi, sistem operasilah yang mengatur semua komponen agar bekerja sama, mulai dari CPU, memori, hingga perangkat input dan output. Contoh sederhananya, ketika kita membuka file dokumen, sistem operasilah yang memberi perintah pada prosesor dan menampilkan hasilnya di layar. Jadi kayak sistem operasi ini sangat perlu untuk menjalankan apa yang kita inginkan, kayak sebuah perintah, dan akan menampilkan atau dicetak di layar. Jadi ya itu sangat penting. Yang ketiga, sistem operasi yang familiar. Sistem operasi yang paling familiar itu adalah Windows yang digunakan oleh setiap orang, bahkan termasuk saya di dunia ini. Jadi Windows itu dikembangkan oleh Microsoft dan memiliki tampilan grafis dan GUI yang mudah dipahami. Fitur-fitur dari Windows sendiri antara lain seperti manajemen file, pengaturan perangkat keras, keamanan, dan tentunya kemampuan multitasking. Jadi contoh nyatanya itu kayak di Windows itu kita bisa membuka browser sambil juga mengetik di Microsoft Word. Jadi kita kayak sambilan lah mendengarkan musik sambil mengetik Word. Jadi dua kegiatan itu bisa berjalan bersamaan. Nah, karena itulah mungkin Windows itu lebih familiar karena lebih multitasking dan kompatibel. Jadi kayak kita lebih fleksibel dalam menggunakannya gitu. Yang keempat, jenis sistem operasi berdasarkan jumlah user dan program. Berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan, sistem operasi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada single user hingga single tasking. Artinya itu kayak hanya satu pengguna dan satu program. Maksudnya satu pengguna itu kayak satu orang itu menggunakan komputer pada satu waktu, dan satu program yang hanya bisa berjalan dalam satu waktu juga. Jadi kayak kalau kita itu ingin menjalankan program lain, maka kita harus menutup program sebelumnya agar dapat menjalankan program yang ingin kita buka lagi gitu. Jenis yang kedua ada single user hingga multitasking. Maksudnya kayak satu pengguna tapi bisa menjalankan banyak program. Artinya kita itu bisa menjalankan program lebih seperti mendengarkan musik tapi sambil mengetik Microsoft Word. Jadi kayak kita menjalankan dua kegiatan atau program yang berjalan bersamaan. Jadi lebih fleksibel lah dia. Contoh aplikasinya itu kayak Windows MacOS. Nah, itu dia. Nah, jenis yang terakhir itu ada multi user hingga multitasking. Jadi ini maksudnya banyak pengguna dan juga banyak juga program yang dijalankan secara bersamaan. Nah, ini lebih fleksibel lagi. Jadi ini kayak semua bisa diakses dan juga kita bisa membuka program apapun secara bersamaan. Contoh nyatanya itu ya seperti kehidupan kampus kita kayak e-learning. Jadi e-learning itu kan banyak yang bisa mengakses dan juga kita bisa banyak membuka program-program di dalamnya. Itulah dia. Dan juga contoh dalam aplikasinya itu kayak Linux
dan Unix. Nah, jadi yang ketiga ini jenis yang paling fleksibel dan yang paling multitasking. Oke. Yang kelima, studi kasus, analisis proses booting dan juga multitasking sederhana. Jadi saya akan menjelaskan prosesnya. Yang pertama, seorang pengguna menyalakan komputernya dan sistem operasi seperti Windows atau Linux mulai dimuat. Kemudian proses booting, komputernya menyala, BIOS memeriksa perangkat keras. Kemudian BIOS membuat bootloader dari hard disk. Selanjutnya bootloader menjalankan sistem operasi. Nah, sistem operasi akhirnya aktif dan chip digunakan. Dan juga multitasking sederhananya, kayak setelah itu pengguna membuka dua aplikasi browser dan text editor. Sistem operasi mengatur pembagian waktu CPU sehingga kedua APK berjalan bersamaan. Itulah yang disebut multitasking sederhananya. What's been on my mind? I wanna be Nah, jadi itu saja teman-teman dari penjelasan mengenai sistem operasi. Kesimpulannya bahwa sistem operasi adalah otak utama dari komputer yang membuat semua perangkat keras dan aplikasi bekerja sama. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah mesin yang tidak bisa digunakan. Nah, itu dia. Berarti sistem operasi ini sangat penting lah kesimpulannya dalam komputer. Jadi dia otak utamanya. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem operasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan juga mudah dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Thanks for watching.